dan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang semakin besar nikmat, akan menjadi lebih besar lagi syukur kita atas nikmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan ke hadirat junjungan kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita meneruskan lagi pelajaran kita, ta'lim kita dalam kitab Risalatul Mu'awanah lil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang masalah raddus silah, menolak pemberian orang lain. Ada kalanya menolak pemberian orang lain itu tercela kalau didasari dengan keinginan minta dipuji agar terlihat seperti orang yang zuhud, agar terlihat seperti orang yang merasa tidak perlu dengan pemberian orang lain, agar terlihat seperti orang yang qanaah. Maka dalam keadaan seperti ini hukumnya haram. Ada kalanya mengembalikan itu hukumnya wajib. Menolak pemberian hukumnya wajib. Seperti pemberian yang kita pastikan dengan pengetahuan kita, dengan ilmu kita, atau dengan ciri-cirinya bahwa pemberian tadi asal usulnya adalah dari yang haram. Ini kalau kita pastikan, yakin kita, atau sangkaan, tapi sangkaan yang kuat dengan tanda-tandanya. Atau pemberian yang datang dari seseorang yang zalim, yang dia tadi itu terus menerus dalam kezalimannya, sehingga kalau kamu menerima pemberian dari dia, kamu khawatir kamu bisa condong kepadanya, bisa tertarik dengan orang tersebut, sehingga kamu menganggap biasa kezaliman yang dia lakukan. Itu juga hukumnya wajib untuk ditolak. Atau termasuk diantaranya juga kemarin pemberian yang berupa zakat. Kalau orang datang membawa zakat dan kamu faham dirimu bukan termasuk orang yang berhak menerima zakat, maka wajib hukumnya ditolak. Wajib hukumnya ditolak dan dikembalikan. Masalahnya di dalam hal ini akan ada keburukannya dua. Yang pertama, haram menerima. Yang kedua, kalau kita terima, zakatnya orang tidak sah. Jadi dampaknya sangat besar. Dan beberapa hal lagi kemarin yang disebutkan pemberian-pemberian yang wajib ditolak atau dikembalikan. Termasuk diantaranya pemberian dari seseorang kepada seorang hakim, seorang pemutus perkara. Ini tidak boleh, karena khawatir nanti kalau orang itu yang berperkara, dia susah ingin memutuskan, sebabnya sudah
menerima pemberian-pemberian dari orang tersebut. Nah, itu yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Wahdar, dan waspadalah, hati-hatilah, antad'u ala nafsika, kamu mendoakan yang buruk terhadap dirimu sendiri, au ala waladika, atau atas anakmu, au ala malika, atau atas hartamu, au ala ahadin minal muslimin, atau kepada seorang pun daripada orang muslim, wa in zalamaka, walaupun orang tadi menzalimimu. Fa inna man da'a ala man zalamahu faqad intasar. Karena sesungguhnya orang yang mendoakan buruk terhadap orang yang menzalimi dia, sungguh benar-benar dia adalah orang yang menang. Jadi tidak boleh kita tadi itu mendoakan buruk untuk diri kita sendiri. Bagaimana orang mendoakan buruk untuk dirinya sendiri? Seringkali, cuman kita tidak sadar. Dianggap sesuatu yang remeh aja. Ya, misal dia melakukan sesuatu yang mana sesuatu tadi mengakibatkan dia kehilangan apa, misalnya kehilangan kesempatan, kehilangan ini dan itu, kemudian dia refleks mengatakan, bodoh saya ini, menyumpahi dirinya seorang. Bohnya saya, bahlulnya saya. Itu berarti dia sedang mendoakan buruk terhadap dirinya sendiri tanpa disadari, kan ya? Atau terhadap anak kita, jelas sekali lebih sering lagi terjadi. Ketika marah dengan anak, ketika anak melakukan sesuatu yang dia tidak senang, yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, wah, habis. Ya, anak didoakan yang buruk-buruk, didoakan yang jelek, disumpahi dan segala macam. Au ala malika, atau atas hartamu, atas hartamu. Seringkali juga nih, kita punya barang apa misalnya tiba-tiba tidak berfungsi, kita sumpahi. Atau harta di sini mencakup apa? Kendaraan binatang. Atau misalnya seorang budak, hamba sahaya kalau zaman dahulu. Itu juga harta. Disumpahi, didoakan yang buruk-buruk. Atau siapapun daripada orang muslim, didoakan yang jelek. Walaupun dia tadi itu orang yang zalim dengan kita, maka jangan. Jangan. Takutnya sebagaimana disabdakan Nabi di sini, wa fil khabar, dan di dalam khabar, la tad'u ala anfusikum, janganlah kalian berdoa jelek untuk diri kalian sendiri. Wala ala auladikum, dan jangan pula berdoa jelek terhadap anak-anak kalian. Wala ala amwalikum, dan jangan pula berbuat jelek terhadap harta-harta kalian. Berdoa jelek, la tuwafiqu minallahi sa'ata ijabatin, janganlah kalian mencocoki dari Allah waktu-waktu yang diijabah. Maksudnya khawatirnya ketika kita mendoakan buruk diri kita sendiri, atau anak kita, atau harta kita, atau siapapun orang muslim yang zalim dengan kita, pas bertepatan dengan waktu yang Allah ijabah, kabul. Jadi kenyataan doa yang buruk tadi itu, na'udzubillahi min dzalik,
Jadi tidak boleh. Jangan mudah-mudah lisan ini mengucapkan doa-doa yang buruk. Jangan biasakan. Itu orang yang terbiasa memang. Kalau yang kada biasa, kada mudah dia mengucapkan kalimat yang buruk itu tidak mudah. Nah, ini memang sudah kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan itu mendarah daging, jangankan sendirian, di hadapan orang banyak pun tidak segan-segan dia mengucapkan kalimat itu. Kalimat yang jelek-jelek tadi itu, doa-doa yang buruk, sumpahan-sumpahan tadi. Tak segan-segan dia di hadapan orang banyak pun. Apalagi tidak ada dilihat orang, tambah lagi, habis. Dari A sampai Z, kebun binatang habis disebut semuanya. Nah, takutnya pas terkena sa'ah ijabah, waktu yang diijabah, Allah jadikan kenyataan. Jadi seperti yang diucapkan, na'udzubillah. Kayak apa hendak bisi anaknya pintar, kalau dipadahi bodoh terus. Ada kalanya sudah yang ngomong orang tua nih lah, doanya kepada anak sudah diijabah duluan, sudah mantap duluan, tambah lagi bertepatan dengan waktu ijabah selesai, jadi bodoh betulan tuh anak. Jadi bodoh betul. Salah siapa? Salah abahnya, salah mamanya yang sering mengucapkan kalimat kotor tadi. Ini hadis disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika suatu waktu Rasulullah dan beberapa sahabat ini ingin pergi menghadiri peperangan, perjalanan kan jauh. Dan kaum muslimin itu zaman-zaman itulah waktu belum lagi banyak punya harta, Baitul Mal itu kadang kalau pergi perang itu satu unta untuk berapa orang, 7 orang, 6 orang. Naiknya bergantian begiliran, ini giliran si fulan, bilangnya ber-7 atau ber-6, berarti satu naik, ber-5 jalan, nanti gantian putar rolling begiliran. Saking terbatasnya kendaraan mereka. Ketika ada salah seorang yang dapat giliran naik, tiba-tiba untanya macet, karena mau jalan, tidak mau jalan, capek mungkin dia, atau mungkin haus, atau mungkin lapar. Keluar dari mulutnya melaknat unta tadi. Dasar unta laknat, misalnya gitu, mungkin bahasa kita. Noleh Nabi, kata Nabi, siapa yang mendoakan buruk sama unta itu? Siapa yang mendoakan unta tadi dilaknat? Saya ya Rasulullah. Kata Nabi, turun, tinggal unta ini, jangan dipakai lagi. Kenapa? Jangan ada di antara kalian yang membarengi perjalanan kita membawa unta yang terlaknat. Itu unta sudah terlaknat, tinggal, tidak bisa lagi. Jangan dipakai. Jalan batis buah negang. Sudah untanya kurang, dikurangi lagi. Gara-gara si salah seorang tadi itu melaknat untanya. Maka jar Nabi, jangan ada unta terlaknat di sini di dalam pasukan kita ini. Tinggal, siapa suruh dilaknat? Nah, maka Nabi mengatakan, la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum wala ala amwalikum wala tuwafiqu minallah sa'ata ijabatin. Jangan mendoakan buruk terhadap diri kalian, terhadap anak-anak kalian, terhadap harta benda kalian, termasuk unta tadi, kambing, sapi dan segala macam harta, takutnya berbarengan bertepatan dengan sa'ah ijabah. Intinya apa? Hifdzul lisan, jaga lisan. Lisan dijaga. Kemudian wa iyyaka an tu'dhiya musliman.
dan hati-hati juga kamu daripada menyakiti orang muslim, atau tasubbuhu, atau kamu mengolok dia bighairi haqqin, tanpa ada yang hak. Faqad qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita bersabda, man adza musliman faqad adzani, barang siapa yang menghina orang muslim, maka sama halnya dia telah menghinaku, kata Rasul. Na'udzubillah. Wa man adzani faqad adzallah, dan orang yang telah menghina aku sama halnya dia telah menghina Allah. Jadi jangan biasakan mulut kita menyakiti orang lain atau mencela orang lain, baik itu dengan tangan kita maupun dengan lisan kita, secara fisik maupun verbal. Nabi ditanya, ayul muslim akmal atau afdal, muslim mana yang sempurna itu ya Rasulullah? Nabi kita mengatakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sempurna itu, muslim yang hakiki itu adalah apabila orang lain itu selamat dari perbuatan tangannya dan lisannya. Itu baru muslim yang betul-betul muslim. Tapi kalau ada muslim cuma tangannya sering nyakiti orang, menzalimi orang, atau tangannya tidak tapi mulutnya menghina orang, merendahkan orang, menceritakan keburukannya di hadapan orang lain dan seterusnya, maka ini juga muslimnya bukan atau belum menjadi muslim yang sebenar-benarnya. Sampai orang lain tidak tersakiti dengan tangan kita dan tidak juga tersakiti dengan mulut kita, barulah itu orang yang muslim dengan sebenar-benarnya Islam. Gitu. Nah, jadi jangan sampai kita menyakiti orang lah, tidak boleh. Begitu juga mendoakan orang lain yang buruk juga tadi termasuk bagian daripada menyakiti orang. Mereka para solihin betul-betul menjaga lisan mereka daripada mendoakan yang buruk. Nabi pernah diomongi oleh para sahabat ketika melihat perlakuan musuh-musuh beliau yang sudah melampaui batas. Ya Rasulullah, ud'u alaihim, wahai Rasulullah, doakan mereka dengan doa yang jelek. Apa jawab Nabi? La ub'athu la'anan wala sabbaba. Saya ini, kata Nabi, tidaklah diutus sebagai pelaknat, tidak pula diutus sebagai orang yang mencela atau menghina orang lain, tidak. Jadi tidak didoakan buruk sama Nabi Muhammad SAW. Terkecuali orang-orang yang sudah dipastikan dia meninggal dalam keadaan kafir, baru lah. Orang-orang yang yang dipastikan meninggal dalam keadaan kafir dengan pengetahuan para nabi-nabi tadi. Makanya para nabi-nabi itu tidaklah mereka mendoakan umatnya kecuali yang sudah dipastikan dari Allah mereka itu kada bakal beriman. Baru mereka berani berdoa, ya Allah hukum mereka, ya Allah azab mereka. Nah, sebagaimana Nabi Nuh yang mendoakan, meminta kepada Allah agar Allah menurunkan azab terhadap umatnya. Tidaklah beliau meminta itu kecuali beliau sudah tahu yang ada ini kada bakal beriman sampai mati. Yang ada malah akan menemukan generasi yang kada beriman lagi, mending diputus dari sekarang. Jadi generasi selanjutnya kaset kosong, tinggal diisi aja lagi. Karena kaum Nabi Nuh ini disambungnya
Bilanya sudah mulai tua, anak-anaknya yang beranjak dewasa itu dibawanya ke hadapan Nabi Nuh. Nah, bila ini orang ini yang ngomong jangan didengari, ini orang gila. Mati abahnya ganal anaknya. Kena nyebab anak lagi, dibawanya lagi anaknya, ini kayak orang gila. Jangan didengari. Ketimbang begitu terus dan tidak ada harapan beriman, didoakan oleh Nabi Nuh biar putus itu apa? Biar putus tuh ada tradisi seperti itu. Jadi yang generasi selanjutnya kosongan dah, tinggal diisi aja lagi, entah dengan beliau atau Nabi yang selanjutnya kan gitu. Makanya pada kata Nabi Nuh, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan mereka di muka bumi ini. Dahsyat ya Nabi. Jangan sisakan. Kenapa? Innaka in tadarhum yudillunaka. Kalau pian sisakan, oke, pian habis, pian turunkan azab, tapi masih bersisa, ada yang hidup. Innaka in tadarhum yudillunaka wa la yariduna illa fajran kafara. Mereka akan menyesatkan orang lagi di jalanmu, dan tidaklah mereka melahirkan generasi kecuali yang kafir-kafir kayak mereka. Jadi apa? Jangan sisakan, dihabiskan oleh Allah seduniaan kecuali yang selamat yang ikut di dalam kapal Nabi Nuh aja. Ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 70 orang dalam masa dakwah 950 tahun. 950 tahun, Masya Allah. Yang beriman 40 aja. Ada yang mengatakan 70. Kita ini berdakwah baru 3, 4, 5 tahun aja. Yang ikut Masya Allah banyak. Apalagi ada wadainya, ada sopnya. Oh, nasi kuningnya sini Masya Allah. Tenang aja, aman. Cukup aja kalau dah. Cukup. Artinya alhamdulillah ilmunya dapat, pahala dapat, nasi kuning dah dapat. Jadi kalau belum tahu, belum pasti, kada akan mereka mendoakan yang buruk-buruk, kada bakal. Nah, tidak akan. Yang keluar dari lisan mereka semuanya kebaikan, semuanya yang baik-baik. Apalagi yang paling afdal di antara mereka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Nah, itu juga kita tuh jangan mudah-mudah menyumpahi orang, menghina orang, mengejek-ejek orang, jangan. Wa qala alaihi salam, Nabi bersabda lagi, sibabul mu'min fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang beriman hukumnya fasik. Mencela orang beriman hukumnya apa? Hukumnya fasik. Dan membunuh mereka hukumnya kafir. Tidak boleh. Mencela orang beriman hukumnya fasik, membunuhnya hukumnya kafir. Maka dilarang sekali di dalam Islam. Kemudian wahdar antal'ana musliman. Hati-hati kamu melaknat orang muslim. Lebih parah lagi, sibab dengan laknah lebih dahsyat laknat. Kalau sibab itu mencela orang dengan kalimat-kalimat selain laknat. Tapi kalau anaknya menggunakan kalimat laknat itu paling tinggi, paling mengerikan kalimat laknat. Karena laknat itu artinya dijauhkan, diusir dari rahmat Allah. Selain kalimat laknat itu ringan, tapi ringan ya tetap fasik juga dari hukumnya. Hukumnya apa? Hukumnya fasik. Au bahimatan, atau melaknat binatang, au jamadan, atau benda mati, au syakhsan bi'ainihi, atau seseorang secara khusus. Seseorang secara khusus. Beda kalau seandainya tidak secara khusus, tapi secara umum, melaknat secara umum, masih boleh. Mudah-mudahan Allah melaknat kaum apa misalnya.
secara umum, bukan orang khusus disambat, si fulan, nah, tidak boleh. Wa in kana kafira, walaupun dia orang kafir, tidak boleh dilaknat. Mudahan Allah melaknat siapa misalnya disebutnya pemimpin Israel misalnya, orang kafir. Apakah boleh dilaknat? Tidak boleh. Kafir ya, iya. Dia yang memerintahkan membunuh orang muslim, iya. Illa kecuali in tahaqqaqta annahu mata 'alal kufri. Kecuali kita yakin dan kita pastikan dia itu meninggal dalam keadaan kufur baru. Dan kita tidak bisa memastikan, yang memastikan itu Allah. Jadi orang-orang yang sudah Allah pastikan mati dalam keadaan kafir dalam Al-Quran atau Rasulullah di dalam hadisnya, baru bisa kita laknat. Itu pun kan ada pahala juga. Kalau pang yang boleh dilaknat tadi kita laknat kemudian dapat pahala di dalam laknat, tidak ada juga. Cuman boleh begitu ya. Tidak ada pahalanya. Namanya ada sunnah melaknat syaitan, ada. Tidak ada sunnahnya, tidak ada pahalanya. Tujuan ulama sebagian kadang-kadang dengan lafal mereka melaknat syaitan, bukan tujuannya betul-betul melaknat, tapi tujuan mereka untuk menanamkan di dalam diri murid-muridnya ini syaitan musuh kita yang nyata. Tapi mereka membiasakan diri melaknat itu tidak. Karena tidak mesti mereka menyebut syaitan dengan kalimat laknat. Syaitan kadang syaitan aja. Kadang-kadang aja mereka mengatakan syaitan laknatullah, ini kadang-kadang. Untuk memahamkan memahamkan murid-muridnya seberapa permusuhan besar antara kita dengan syaitan, begitu aja. Nah, gitu saja. Kecuali tadi yang jelas kita pastikan mati dalam keadaan kafir. Bila belum kita pastikan, tidak boleh. Dan yang bisa memastikan hanya Allah dan Nabi Muhammad. Karena boleh jadi di akhirnya orang itu berbalik, dapat hidayah masuk Islam. Abu Sufyan kurang apa getolnya memusuhi Nabi. Masuk Islam, jadi sahabat Nabi. Siapa nyangka orang yang paling anti betul dengan Rasulullah, sampai menjelang Nabi beberapa tahun sebelum Nabi wafat baru aja masuk Islam. Wahsy, orang yang kada beriman plus membunuh Sayyidina Hamzah, paman Nabi. Orang termasuk salah seorang yang sangat dicintai oleh Nabi. Karena Nabi melihat jasadnya nangis. Dan sampai Nabi mengatakan dalam hatinya, saya akan balas dendam. Saking marahnya itu. Cuma ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang apa Wahsy? Apakah boleh dilaknat? Tidak bisa. Kenyataannya masuk Islam dia. Pembunuh Sayyidina Hamzah. Tidak gampang. Masuk Islam. Nah ini nih yang kita khawatirkan. Laknat. Kita kada bisa memastikan akhir umur seseorang seperti apa. Bahkan Hindun sendiri, yang memerintahkan Wahsy untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Karena dendam dia. Dia yang memerintahkan. Jadi seapa dosa Wahsy misalnya, dia berdosa pas membunuh, tentunya sudahnya dapat berdosa. Karena dia yang memerintahkan. Plus dia yang merusak wajah Sayyidina Hamzah. Ketika sudah meninggal dicari jasadnya, jadi hancur wajahnya oleh Hindun. Tamthil istilahnya kalau dalam istilah peperangan. Itu kan dilarang dalam perang. Merusak wajah itu tidak boleh. Ya, aturan perang itu wajah tidak boleh dirusak. Biar kalau ada keluarga yang ingin mengenali jenazah dikubur baik-baik tuh tahu kenal. Ini hancur wajah Sayyidina Hamzah itu. Bukan hanya wajah Sidin, sampai dadanya dibelah sama Hindun. Hatinya diambil, dimakan sama dia.
saking sangkalnya itu. Karena suaminya, abahnya mati di tangan Sayyidina Hamzah ketika perang Badar. Marah besar, digigit-gigit tuh hatinya, sampai tidak bisa dikenali ini Sayyidina Hamzah kecuali dari cincinnya apa dari apa gitu, saking dah rusak. Bisakah kita laknat Hindun? Masuk Islam. Masuk Islam dan diterima Islamnya oleh Nabi SAW. Gawian separah itu tidak bisa. Kita kada tahu akhir umur seseorang seperti apa. Sejahat-jahatnya pintu taubat masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kada boleh melaknat orang, kada boleh melaknat binatang atau melaknat apapun itu, terkecuali yang sudah dipastikan mati dalam keadaan kafir. Seperti apa? Kafir'aun, seperti Fir'aun, jelas di dalam Al-Quran Allah sebutkan dia mati dalam keadaan tidak beriman. Nah, itu baru boleh dilaknat. Itu pun sebatas boleh, bukan dianggap ibadah. Wa Abi Jahal, begitu juga Abu Jahal dipastikan mati dalam keadaan kafir. Au alimta, atau kita kada tahunya nih pasti mati dalam keadaan kafir karena belum mati. Tapi kamu mengetahui anna rahmatallahi la tanaluhu, bahwasanya rahmat Allah tidak akan sampai kepada dia bihalin, dalam keadaan seperti apa? Ka iblis, seperti iblis. Iblis itu kan belum mati, kayak kita tahunya mati dalam keadaan kafir, belum matinya. Nah, umurnya panjang dari kita tuh, iblis. Tapi dipastikan di dalam nas-nas Al-Quran atau hadis, rahmat Allah tidak akan sampai kepada dia. Jadi sampai akhir hayatnya kena pun kena berbila-bilanya mati, kada bakal dapat rahmat Allah. Boleh iblis la'anatullahi alaih misalnya. Iblis la'anahullah misalnya. Masih boleh. Kenapa sih kita itu kada boleh sembarangan melaknat orang? Waqad warada, sungguh telah datang anna la'nata, bahwasanya laknat itu idza kharajat minal abdi, apabila keluar dari lisan seseorang, tas'adu nahwas samai, dia akan naik menuju langit, kalimat laknat dari fatughlaq dunaha abwabuha, tapi langit tidak menerima karena kalimat jelek, tertutup pintu langit. Karena tidak ada jalan ke langit, tsumma tanzilu ilal ard, dia pun kembali turun ke bumi, fatughlaq dunaha abwabuha, bumi pun akhirnya ditutup pintunya, dan diterima juga sama bumi kalimat laknat tadi. Tsumma taju ilal mal'un, kemudian kalimat laknat tadi akhirnya baru menuju orang yang dilaknat. Siapa yang dilaknat? Fa'in wajadat fihi masaga, kalau seandainya dia tadi itu memang orang yang berhak dilaknat, memang betul dia orang yang bakal mati dalam keadaan kafir, maka kena laknat tadi itu kepada orang-orang. Wa illa, kalau ternyata dia orang yang tidak berhak dapat laknat, raja'at ala qailiha, laknat tadi akan kembali kepada siapa yang mengucapkan. Nah, ini takutnya itu. Jadinya melaknat dirinya seorang. Melaknat dirinya sendiri, Na'udzubillah min dzalik. Sama halnya berdoa, ya Allah, jangan berikan saya rahmat-Mu, jangan masukkan saya surga. Itu artinya. Kalau laknat itu kembali kepada dirinya sendiri. Nah. Jadi jangan mudah mengucapkan laknat. Ada salah satu golongan yang mereka itu amalannya adalah melaknat, amalannya. Laknat itu mereka anggap sebagai ibadah. Makanya mereka laknat karena gampangan. Yang mereka laknat para sahabat-sahabat Nabi. Sahabat fulan dilaknat sama mereka. Sakinnya itu dianggap ibadah. Bahkan digolongkan sama mereka termasuk rukun khutbah. Jadi kalau kita ahli sunnah ini khutbah lah,
Kan itu biasanya pujian kepada para sahabat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu kita Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka justru kebalikannya. Termasuk rukun khutbah adalah melaknat mereka, melaknat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Bilanya kadang melaknat mereka, maka khutbahnya ada sah. Jumatnya tidak sah. Ajaran apa ini melaknat ini? Sudah bertentangan dengan dasar-dasar Islam. Makanya sebagian mengatakan mereka itu bukan Islam. Mereka keluar dari Islam begitu. Tidak layak dikatakan termasuk kelompok Islam. Jadi jangan ikut-ikut ya. Jangan ikut-ikut, tetaplah istiqamah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah sampai kita meninggal dunia. Lisan kita ini adalah anggota tubuh kita yang paling banyak dosanya, termasuk yang paling banyak dosanya. Macam-macam dosa-dosa lisan kita. Imam Ghazali menyebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu afatul lisan, dosa-dosa lisan itu ada 20. Ini Jarsidin 20 nih yang top-topnya aja yang kau sebutkan. Kalau anak nyebutkan semuanya banyak lagi. Yang 20 ini yang top-topnya aja. Ya Allah. Yang 20 ini kalau kita baca kena semua kita nih. Hampir semuanya ada dalam diri kita. Mencela orang, menggibah orang, mengadu domba, kemudian macam-macam, kata-kata kotor, sumpah palsu, dan segala macam. Ada 20 macam. Imam Ghazali menyebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini yang top-topnya, yang lebih, yang kalau nak selengkapnya masih banyak lagi. Allah mengatakan lisan saghirun jirmuh kabirun jurmuh. Lisan ini bentuknya kecil tapi dosanya paling banyak. Dosanya paling banyak tulisan. Sadar atau kada sadar, sengaja atau kada sengaja, tiap hari lisan kita ini berdosa. Makanya seringkali itu diingatkan bila di majelis-majelis maulid misalnya, atau di majelis-majelis burdah, atau di mana majelis-majelis zikir, ada orang bilanya hadir majelis maulid atau majelis zikir atau misalnya burdah, diam aja, koler mana bergerak untungnya ya, padahal hafal aja bisa aja membaca namanya. Jarulut Pian punya suara, keluarkan. Pian punya bibir, pakai untuk memuji Nabi, pakai untuk berzikir kepada Allah. Kapan lagi pian hendak mengkafarah lisan pian yang sering kita pakai untuk bermaksiat, yang sering kita pakai untuk mengumpulkan dosa yang sangat banyak? Kapan lagi? Ini pang sudah waktunya pian menggunakan lisan pian, bibir pian untuk mengkafarah keburukan-keburukan yang keluar dari lisan dan bibir kita. Makanya kalau orang hadir maulid, sahuti, pakai itu bibir untuk memuji Nabi, jangan ya Nabi uriak kalau bisa. Jangan ketika berpender yang buruk kita mengeraskan suara pas berselawatan, ini apa ya, mulai orang koler gitu. Lah kapan lagi pian hendak memakai bibir pian dalam ketaatan kepada Allah? Orang berzikir buirit, ya Latif ya Kafi ya Habib. Umpati, ini imam baca sorangan, saya teguring juga sih akhirnya. Kalau dia menyahuti, padahal orangnya tiga soft. Ya, jadi imam mana suara makmum nih? Akhirnya imamnya teguring. Pasidin sorangan, baca Yasin saja, Yasin sorangan, kedua suaranya orang mau.
Pada orangnya banyak. La ilaha illallah. Karena tapi ada suaranya. Kalau semuanya menyahut tidak dua sok nih yang hadir. Wah, itu kedengaran sampai sana suara pian. Ya, dipakai. Kita ini sudah sadar diri aja. Lisan kita, bibir tiap hari kita ini kan lolos dari maksiat bibir kita. Tidak lolos dari maksiat lisan kita, lidah kita ya. Masa-masa yang seperti ini, berwirid, berzikir, pakai, maksimalkan. Kita berpendar-pendarkan orang nyaring tidak malu, ya. Berzikir malu, berzikir malas, ya Allah. Kadang-kadang geram juga melihat orang. Kada ada suaranya. Ayo bersuara, gitu. Pakai. Ada guru Sidin paling geram juga bila orang hadir maulid, tapi kadang menyahuti, padahal hafal aja. Kadang-kadang harus di stop pas lagi qasidah misalnya. Kadang ada suaranya orang menyahuti, yang menyair aja ada suaranya. Di stop Sidin, stop. Mana suaranya yang lain? Mau dikasih lombok ke mulutnya aja. Ayo, dipakai. Nikmat yang Allah berikan kepada kita masih bisa kita gerakkan lisan dan bibir kita, dan subhanallah Allah izinkan kita hadir di tempat-tempat yang baik. Gunakan, maksimalkan yang kita punya. Terlalu banyak dosa mulut kita, terlalu banyak, maka ditebus dengan apa? Mengumandangkan sholawat, mengumandangkan pujian-pujian kepada Nabi. Makanya ada hadisnya khusus, orang yang menjadi asbab orang bersolawat dengan suara nyaring itu menggugurkan dosa-dosa. Ya. Menggugurkan dosa. Misalnya ada orang, Allahumma sholli ala Muhammad, orang kami menjawab, Allahumma sholli alaihi, nyaring dengan suara nyaring, menggugurkan dosa. Menjatuhkan dosa. Masya Allah. Jadi gunakan, dipakai dengan sebaik-baiknya, mumpung masih bisa. Lisan kita masih bisa berbicara, berucap, bibir kita masih bisa bergerak, maka dipakai banyak-banyak berzikir kepada Allah dan pakai suara. Orang zikir dengan suara keras itu bisa menolak bala. Makanya kami dulu waktu di pondok itu belanya baca wirid itu suara nyaring, dan itu mola semangat juga, yang ngantuk hilang ngantuk. Karena guru kami mengatakan raf'ul aswat fil adhkar, mengangkat suara ketika zikir itu yadfa'ud dawair, kata beliau. Itu bisa menolak balai hendak turun tubulik dengan suara orang yang zikir, yang dengan mengangkat suara tadi. Ya. Tapi kalau yang bukuyak gua kada aja berlebihan. Yang penting bersuara dan itu membangkitkan semangat bagi yang lain. Makanya kada pernah sunyi diri kita kalau berzikir, semuanya menyahut, memaksimalkan suara yang dia punya, yang diberikan oleh Allah. Jadi jangan pelit dengan suara untuk berzikir. Pakai. Rami berdarau orang baharit, rami berwirid tuh mulai awal sampai akhir. Kada berwirid sorangan imamnya, Bilalnya juga seperti itu. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita semuanya bisa menggunakan seluruh anggota tubuh kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak taat yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita, maka semakin banyak dosa yang kita hapus dengan perbuatan baik kita tadi itu, dengan ketaatan kita. Nah, jadi jangan ragu-ragu mengangkat suara. Memang terjadi khilaf. Ada yang berpendapat tidak perlu mengangkat suara. Dengan dalil mereka tidak masalah. Ada yang menganjurkan untuk mengangkat suara dengan dalilnya. Jadi mau ikut yang mana silahkan. Yang penting jangan saling menyalahkan, karena masing-masing ada punya dalil. Gitu aja, gampangannya. Jadi yang pian ikut yang
mengatakan dianjurkan untuk mengangkat suara, silahkan. Ada dalilnya. Yang mengatakan enggak pakai angkat suara wirid itu, ya ada dalilnya. Masing-masing jalan dengan dalil. Yang penting jangan sering menyalahkan. Yang ngangkat suara juga jangan cari masalah. Duduk di higa orang yang pada mengangkat suara, di telinganya berkuriak. Itu bola berkelahi itu. Jangan gitu ya. Jangan, masing-masing aja. Silahkan berjalan dengan dalilnya masing-masing. Kata Sayyidina Abbas ketika masih kecil tuh Sayyidina Abbas, waktu beliau masih kecil, sebenarnya belum wajib sholat. Jadi kata Sayyidina Abbas, saya dulu waktu kecil untuk mengetahui bahwasanya Rasulullah sudah selesai belum sholat sama para sahabatnya, itu saya mendengar suara zikir mereka di saat saya ada di Baqi. Baqi itu kuburan, ya, yang ada di kota Madinah. Jadi ya saya nambah, saya tahu kalau mereka sudah selesai sholat, suaranya kedengaran, suara zikirnya. Mereka di masjid, saya di Baqi. Jauh kalau masjid dengan Baqi itu, jauh. Saya dengar suara mereka, kata saya Abbas, berarti kan nyaring. Berarti nyaring. Ya, tapi mungkin kan bahari kada sebising sekarang. Kalau wihini orang berteriak di masjid kedengaran di Baqi itu nyaring bocor berarti suara itu. Dulu kan mungkin tidak sebising sekarang, jadi suara itu kedengaran. Tapi ala kulli hal mereka bersuara gitu. Mereka ketika berzikir bersuara. Itu salah satu dalil bagi ulama yang mengatakan menganjurkan untuk raful aswat, mengangkat suara di dalam berzikir. Tadilah fadilahnya adalah supaya lisan kita yang banyak dosa ini lebur dengan apa? Kita pakai untuk berzikir dan bersolawat atau bacaan-bacaan yang baik yang lainnya, diberikan kafarah oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, jadi jangan diam, ulun dalam hati jagurnya. Jangan bujur aja berzikir dalam hati, tapi ini bari bagian. Semuanya kita beri bagian. Semakin banyak yang dapat bagian, maka semakin banyak kebaikan yang kita dapat. Makanya kalau ada pertanyaan, mana lebih afdal membaca Al-Quran, bahapal dengan apa? Dengan melihat Al-Quran. Maka jawabannya lebih afdal yang melihat Al-Quran. Loh, bukannya bahapal lebih hebat? Hebat hafalnya, tapi pahalanya lebih banyak yang melihat Al-Quran, karena matanya dapat bagian di situ. Tangannya dapat bagian juga kalau mengikuti. Nah, ada berdampar gitu. Nah, kalau bahapal itu ya bagus juga, tapi dia tidak megang Quran, dia tidak melihat Al-Quran. Jadi yang dapat bagian cuma ini aja, lisan, bibir, dan hatinya mungkin, tapi mata dengan tangannya kada dapat bagian. Tidak dapat bagian. Tapi itu semakin banyak yang dapat bagian dari anggota tubuh kita dalam beribadah, semakin kebaikan banyak. Wallahu alam. Allahu a'lam bissawab. Cukuplah. Cukup. Pina ada yang gelisah sudah takut dingin nasi kuningnya. Aman aja bubungkus tadi lah, bubungkus. Insyaallah dingin-dingin biar dingin namanya lapar habis saja Bang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan untuk kita semuanya, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan mudah-mudahan Allah tidak haramkan salah seorang pun dari kita pemberian Allah di setiap harinya, di setiap saatnya, dan semoga Allah angkat derajat kita, derajat orang tua kita, derajat guru-guru kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang bisa menggunakan seluruh anggota tubuh kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ada minta diumumkan acara Maulid Akbar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktunya Senin malam Selasa. Senin malam Selasa inilah tanggal 7 Oktober 2024. Senin malam Selasa. Waktunya Isya berjamaah atau setelah sholat Isya berjamaah bagus juga. Nah, bagus juga Isya berjamaah ada di sana.
Cuman beliau pengen ke sana semua Isya berjamaah, kosong pengajian ulun di sini. Kan malam Selasa ulun di sini habis maghrib. Jadi kalau pengen Isya di sini, habis itu pian berangkat ke sana lah malam Selasa. Tapi punya anak bisnis sana ada apa-apa juga, punya kosong bulikan gitu. Karena jadi pengajian. Nah. Isya berjamaah tempat Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur. Acara Maulid Akbar Nabi besar Muhammad SAW, penceramahnya dai nasional dari Jakarta, dai ibu kota. Kita kadang Al-Hajjus kalau jadi dai ibu kota juga kita di sini. Al-Habib Ahmad Al-Habsyi. Mungkin sudah ada asing lagi. Ustadz Ahmad ya atau Al-Habib Ahmad Al-Habsyi. Sering tampil memang di televisi. Nah itu beliau yang akan datang dan memberikan ceramah maulid nanti malam Selasa tanggal 7 Oktober 2024, tempat di Masjid Raya Al-Baitul Muttaqin, yaitu Masjid Islamic Center Kalimantan Timur lah malam Selasa. Nah juga diingatkan kembali acara maulid juga tanggal 6-nya malam esok, malam Senin itu di majelis kami di Darul Mustafa, ada di Mangku Palas 79 dekat Kampung Ketupat. Itu majelis di Wadahulun, peringatan Maulid Nabi, kemudian sekaligus dirangkai dengan haul ibunda kami yang ke-10. Ya, haul ibunda kami yang ke-10. Itu memang pas bertepatan Imam Maulid itu meninggal tanggal 1 Maulid. Nah, ini lewat sebenarnya bulannya sudah. Tapi tidak ada masalah ya. Walaupun mundur sedikit tidak ada apa-apa. Nah, dirangkai dengan itu. Ba'dal Isya juga. Kalau pengen kita habis maghrib tidak ada apa-apa karena kami Maulidnya habis maghrib. Habis maghrib kami baca Maulid sampai Isya, sholat Isya, habis Isya tinggal qasidah-qasidah aja nunggu jamaah datang, habis itu acara dimulai. Nah, biar kada terlalu malam, Jadi di Masjid Darul Mustafa malam Senin habis maghrib atau setelah Isya, terserah pihak, diundang semuanya secara umum. Insyaallah nanti ada door prize-nya. Nah, dia utamanya umroh. Kemudian ada hadiah-hadiah menarik yang lainnya. Sebagai motivasi aja lah, bukan tujuan kita datang untuk itu kadang. Sebagai motivasi biar semangat. Nah, intinya maulidnya karena hadiahnya itu ya mudah nih dapat juga kan gitu. Hadiahnya ada door prize-nya. Silahkan pian berhadir umum. Kabari aja siapa kawan, siapa ada. Kalau pian ada majelis di mana pian umumkan, ada pengajian di mana pian minta umumkan lagi. Nah itu kan ada masalah, silahkan datang semuanya. Nah, mudah-mudahan acaranya lancar, harinya cerah, dan insyaallah jamaah bisa berkumpul semuanya di situ. Kita meramaikan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian diumumkan juga malam Jumat depan tanggal 10 Oktober juga ada peringatan Maulid Nabi sekaligus haul Al-Habib Thaha bin Saleh Al-Habsyi yang di Teluk Lerong, yang di dekat SMP Muhammadiyah Siti Aisyah, Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah. Nah, tapi yang ini khusus laki-laki aja, perempuan tidak ada. Nah, tahun-tahun kemarin kan umum laki perempuan. Nah, tahun ini tidak ada lagi perempuan, khusus hanya laki-laki aja. Jadi perempuan ditiadakan. Artinya kalau pian datang bebinian tidak ada tempat, tidak disediakan tempat. Dianjurkan bebinian cuma nonton lewat streaming saja. Nonton lewat streaming aja, entah itu dari YouTube atau Facebook, nanti akan dibagikan ke linknya. Kalau pian memaksa datang, ya kita kan ada melarang juga, cuman tempatnya ada. Pian bawa koran seorang mungkin, membawa lapik seorang modelnya gitu. Nah, cuman dianjurkan untuk lewat live streaming saja. Jadi dikhususkan laki-laki aja acara haul itu nanti. Nah, apalagi pengumuman, dan lagi lah pengumuman. Nah, itu tadi diingati yang penting tuh, yang malam Senin besok lah. Ulun hafal muha-muhanya yang mana.
Kada begaya, tapi bujuran. Jadi diundang pian semuanya lah. Mudah-mudahan ada waktu, insya Allah ada kesempatan waktu kosong bisa berhadir semuanya. Atau mungkin hendak menyumbang bisa juga. Ini Guru Ali kemarin menjalankan lesnya, ada beberapa jamaah yang ada di sini, masya Allah luar biasa. Barangkali masih ada kesempatan dibuka selebar-lebarnya Guru Presiden ini, masya Allah. Kalau ada yang mau berpartisipasi, nah, itu aja. Kemudian ada doa minta kesembuhan untuk saudari Asnawiyah binti Abdul Muttalib, jamaah kita di sinilah yang biasa di sini. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan yang segera, buat jadikan penyakitnya kafarah daripada dosa-dosa dan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sehat ditambah sehatnya untuk ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi ala hadiniyah wa kulli ma nabi sallallahu salih wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وهدنا إلى سواء السبيل، واجعلنا من العلماء العاملين لصراطك المستقيم. اللهم أكرمنا بذل الفهم وأخرجنا من ظلمات وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.